Shalom, selamat pagi One Way Ministry. Datang lagi Bapak. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Dan Kau yang mengawali dan mengakhiri, terjadi sesuai firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, selamat bertemu lagi. Perlu ndak ya menjawab lanjutan daripada firman Tuhan yang kemarin ya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar firman Tuhan dari 3 tipe manusia, yaitu bersyukur dan tidak sombong. Nah, itu saudara, yang perlu dibahas yang mana dulu ya saudara? Ya, saya akan jawab dulu yang bersyukur ya saudara. Bagaimana cara kita miskin tapi bisa bersyukur ya? Saya ngalami loh saudara, ya. Saya ngalami benar-benar. Saya nggak punya kerjaan, saya benar-benar 0 rupiah ya toh, malah minta istri terus, istri yang bekerja. Ya itu sebetulnya kurang bagus, karena laki-laki itu adalah sebetulnya yang bertanggung jawab untuk memenuhi keluarga. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberi kejujuran ini ya karena kerjaannya belum datang saudara. Saya adalah pemasang parabola, tetapi parabolanya belum datang, jadi saya belum memiliki money. Tetapi anehnya begini saudara, kalau kita nggak berbuat dosa, itu kan merupakan ujian saudara. Nah, kalau saya nanti mengeluh, berarti saya tidak lulus, saya baleni dari awal, saya nggak mau. Dan saya tetap akan bersyukur, dan saya tetap yakin waktunya indah. Tuhan akan memberikan waktu yang terindah buat saya. Saya mau bekerja dan saya menghasilkan uang, dan saya nggak mau orang yang minta-minta, ya. Karena Tuhan mengajarkan lebih berkat memberi daripada menerima, ya, dalam segala hal. Ayo belajar benar-benar kita itu lebih berkat memberi daripada menerima, ya. Jangan sampai minta-minta. Sekali lagi, Tuhan tidak ajarkan hal yang seperti itu. Tangan turun ke bawah itu lebih baik daripada tangan menengadah ke atas. Terlalu banyak permintaan. Makanya saya kalau ke Tuhan nggak pernah minta-minta saudara. Saya selalu muji nyembah Tuhan aja. Angkat tangan saya, menyerahkan diri ya di hadapan Tuhan. Bukan gini, ya Tuhan rezekini aku, berkati aku, nggak usah. Kenapa begitu saudara? Kita itu anaknya pasti diopeni. Seperti orang tua ngopeni anaknya. Anaknya nggak perlu minta-minta, pasti orang tua memberi yang terbaik untuk anaknya. Pasti. Bapak yang jahat aja ngerti memberi anaknya yang terbaik. Itu kan firman Tuhan katakan seperti itu. Apalagi Bapamu yang di surga, iya kan? Nah, makanya jangan khawatir. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roh Kudus beri kelegaan. Anak-anakmu pendengar firman-Mu beri kepuasan batin, mereka dikenyangkan rohaninya dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sakit penyakit disembuhkan, segala kekurangan materi diberi pekerjaan dengan pekerjaan yang diberkati, dan lepas dari segala kutuk perbudakan hawa nafsu dosa di dalam nama Yesus. Terjadi atas hidupmu, pendengar firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Terjadi. Firman Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau dipulihkan, engkau diperbarui, engkau menjadi ciptaan baru, dan engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. 3 tipe kriteria manusia. Pertama, miskin. Bisakah Anda bersyukur? Nah, itu kata Tuhan cuma itu toh. Orang miskin itu tanggung jawabnya cuma bersyukur saja, nggak angel-angel ya toh. Orang yang sedang, nggak kaya tapi juga nggak miskin, dia bisa bersyukur sama tidak sombong enggak. Kalau lihat ke bawah tidak sombong, ke atas dia bisa bersyukur. Oh, ternyata masih ada yang luwih sugih kok aku. Nah, terus orang yang ketiga adalah tipe orang kaya. Bisa enggak sombong. Udah itu aja tanggung jawabnya. Sederhana ya saudara ya. 3 tipe manusia, miskin, sedang, sama kaya. Sudah. Manusia di bumi ini dibagi 3 kriteria itu saudara. Cuma saya yakin dan percaya
Bersyukur gampang enggak saudara? Oh, enggak gampang saudara. Sombong gampang enggak? Enggak gampang juga saudara. Banyak manusia yang sombong. Ya, karena kekayaannya. Miskin sombong aja ada ya, apalagi yang kaya. Saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Tapi pendengar-pendengar firman di channel YouTube saya ini semuanya orang kaya-kayanya mudah bersyukur, tidak sombong. Kaya tidak sombong dan mudah bersyukur dan seneng bagi berkat bagi orang-orang miskin, ngasih kerjaan-kerjaan orang miskin supaya mereka diberkati. Wah, mati masuk surga ya toh. Itu puji Tuhan, haleluya. Orang-orang yang sedang, yang enggak kaya tapi enggak miskin, tetap bisa bersyukur dan tetap tidak sombong juga. Dan saya percaya juga orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang miskin juga tidak sombong. Oh enggak, ya, orang-orang yang miskin tetap bisa bersyukur. Lah ini sekarang caranya saudara. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur, menerima keadaan yang menghimpit kehidupan kita? Jawabnya cuma satu saudara, tetap berjalan bersama Tuhan, menjadi pelaku firman-Nya. Terus jawaban yang kedua, orang yang kedua apa supaya tidak sombong? Tetap menjadi pelaku firman. Tetap menjadi pelaku firman dalam tuntunan Roh Kudus. Orang yang ketiga, orang yang kaya supaya tidak sombong, tetap jawabnya satu, menjadi pelaku firman dan nurut Roh Kudus. Benak toh? Lah semua ada jawabannya di firman Tuhan kok saudara. Sudah ada semua. Bersukacitalah senantiasa, hati yang gembira obat yang manjur. Janganlah kamu sombong, hendaklah kamu rendah hati, murah hati, ya toh. Pikirkanlah yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci, yang mulia, yang disebut kebajikan, ya toh. Terus balik itu kamu harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Mana bisa sombong kalau sudah memiliki karakter ilahi semua itu. Itu hanyalah firman Tuhan semua saudara. Lakukan firman Tuhan maka kamu tidak sombong dan mudah bersyukur. Pasti itu saudara. Jawabnya cuma itu. Buktinya saya. Saudara kan nggak percaya toh. Nah gini, kalau nggak percaya ke rumah saya, dolan ke rumah saya, nanti kan tak kasih air putih toh. Sama nasi putih toh saudara. Nah, ya. Dikirain saya orang kaya. Enggak tuh saudara. Ya. Saya dalam proses Tuhan ya. Dalam proses Tuhan ya. Kerja, usaha ditutup sama Tuhan. Sekarang saya suruh beritakan firman Tuhan di YouTube sesuai pengalaman pribadi saya hubungan dengan Tuhan. Nah, kenapa saya bisa memberitakan firman sudah mungkin 100 lebih saudara di channel YouTube saya ini. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara kan tidak ngerti keadaan saya sebenarnya. Ekonomi zero saudara. Yang kerja istri. Nah kalau istri dimintai terus ya gak pantas ya, laki-laki ya seperti itu ya. Saudara-saudara semua yang ada di channel YouTube saya ini adalah saksi. Saksi bahwa Tuhan pasti memberkati orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yang mau menjalankan firman Tuhan, tetap bisa berjalan dalam keseluruh benaran firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, tidak dalam kesombongannya. Ya tidak sombong dan mudah bersyukur, itu yang kata Tuhan saudara. Itu. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak mau hidup dari belas kasihan ya. Saya harus bekerja baru saya mendapat upah untuk mencukupi keluarga saya. Dan saya percaya apa yang saya kerjakan pasti berhasil ya. Nanti Tuhan yang akan bukakan saya kerjaan apa. Ya selama ini memang saya pekerjaan saya adalah parabola saudara. Selain untuk menjadi hamba Tuhan, untuk memberitakan firman, mendoakan orang-orang sakit, mendoakan orang-orang yang memiliki masalah supaya dilepaskan,
dan kita sharing firman Tuhan dengan orang-orang yang memiliki beban masalah, supaya Tuhan lepaskan kehidupan mereka dari beban-beban penderitaannya, terutama doa-doa. Ya, sebenarnya gini saudara, bukannya saya itu hebat berdoa, mandi berdoa, pinter menyampaikan firman Tuhan. Bukan begitu saudara sebetulnya. Tapi karena saya ini hamba Tuhan kan ya, tugasnya memang seperti itu. Tetapi yang hebat, yang memberi jawaban, yang memberikan kelegaan, yang memberikan solusi, yang memberikan kepastian, kesembuhan, pemulihan, dan pembaruan di dalam setiap orang-orang yang saya doakan itu siapa toh? Kan Tuhan. Ya jawabnya Tuhan saudara. Makanya kita secara pribadi harus datang kepada Tuhan saudara, jangan kepada saya. Saya ini cuma bisanya bantu, tetapi yang nanti proses penyembuhan, pemulihan, dan pembaharuan di dalam kehidupan kita, bahkan rohani kita semakin cinta Tuhan, itu karena Tuhan, bukan karena saya sebagai hamba Tuhan, bukan pinter saya ngomong, bukan hebatnya pemikiran hikmat yang Tuhan berikan sama saya. Ya, ini saya ingatkan saudara. Jadi fokus kita jangan keliru. Fokus kita itu kepada Tuhan Yesusnya, yang memberi kesembuhan, yang menyelamatkan kita, bahkan yang menghakimi kita nanti setelah kita meninggal. Lah kalau fokus kita ke hamba Tuhan, bangga dengan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, punya jemaat banyak, doa, mandi, nyembuhke, ya toh. Kalau saya nggak mau, meskipun saya doa bisa menyembuhkan orang sakit, ya, orang tua saya juga sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya mungkin bukan karena doa saya, saudara, tapi memang karena Tuhan, bukan karena kehebatan doa saya. Karena Tuhan masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan kepada orang tua saya. Meskipun sakit parah dan divonis oleh dokter ya tinggal berapa hari, kenyataannya orang tua masih hidup sampai sekarang. Nah, itu semua Tuhan yang kerjakan. Itu Tuhan yang memberi waktu, kesembuhan dan pemulihan, semua itu Tuhan. Jadi kalau kita merasa berjasa dalam hidup ini, hati-hati. Itu masuk kriteria orang yang pertama tadi loh, yang kaya tapi sombong. Kadang kita itu tidak kaya tapi sombong. Nah itu bahayanya. Manusia itu dituntut sama Tuhan cuma sederhana saudara. Apa saudara? Ya kamu bisa bersyukur dan kamu tidak sombong. Udah itu aja loh, ikut Tuhan itu sebetulnya sepele itu, sesimpel itu saudara. Nggak ada yang berat ikut Tuhan itu. Loh saya ini loh bisa sukacita terus, beritakan firman itu loh tanpa ada ya. Makanya gini saudara, kalau sudah ikut Tuhan Yesus ya, itu ada dua macam kriteria manusia ikut Tuhan Yesus. Pertama karena kedagingan, pakai kekuatannya, pakai hawa nafsunya, dan itu tidak akan tahan lama. Dan yang kedua, yang pertama itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus itu dia melakukan segala sesuatu, tidak hanya memberitakan firman bangun subuh gini loh saudara. Kalau nggak percaya tanya istri saya, anak-anak saya, juga mungkin saudara-saudara saya, juga teman-teman saya yang ada di WA. Bambang ini ngopo ya tiap pagi ngilingke wong sembayang. Padahal dulu alah buru-buru, saya mending tidur saudara timbangane begitu. Tapi itu kata Tuhan, ayo ingatkan orang-orang untuk cinta sama Allahnya. Ingatkan orang untuk sayang sama Allahnya. Saya mengingatkan bukan hanya orang-orang Kristen saja saudara, orang Muslim, orang agama lain, semua saya ingatkan. Ayo ingat sama Allahmu ya, sesuai keyakinan mereka masing-masing. Berdoa supaya ingat sama Gusti Allah. Kalau orang Islam, kalau orang Kristen ingat Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Ya, Sang Buddha Gautama, Sang Yang Widi, semuanya saya ingatkan supaya mereka kembali kepada Allah, supaya jalan mereka benar sesuai kepercayaan mereka masing-masing.
Lah masalah orang nanti bisa terima Tuhan Yesus atau tidak itu kan urusannya Roh Kudus, saudara. Bukan urusannya hamba Tuhan itu, saudara. Coba, saudara bisa bertobat mengaku Yesus Tuhan, itu pemberian Allah, kata firman Tuhan. Gak ada manusia yang super, gak ada hamba Tuhan kayak saya gini yang hebat. Mendoakan orang bolak-balik sembuh, perekonomian mereka dipulihkan, ya toh. Pembaruan kerohanian mereka semakin bertumbuh. Saya ekonominya biasa-biasa saja, dan saya dicukupkan oleh Tuhan saja, dan saya tetap bersyukur, dan saya bersenang, dan saya tidak menjadi orang yang hebat kaya banget gitu, enggak. Tapi saya enggak sombong, enggak iri hati, dan tetap bersyukur, dan saya bangga. Seperti Tuhan Yesus waktu pelayanan di dunia, Tuhan Yesus katakan apa? Dia selalu memberi berkat kepada orang-orang lain. Padahal Tuhan Yesus sendiri nggak diberkati kan? Apakah Tuhan Yesus dalam pelayanannya terus dia jadi kaya di dalam dunia dalam 3,5 tahun pelayanan Tuhan di dunia? Enggak kan, saudara? Tuhan Yesus nggak kaya kan? Yang kaya siapa? Orang-orang yang dilayani yang menjadi kaya. Ya toh? Ada 5 roti dan 2 ikan. Mujizat pertama kali pernikahan di Kana. Selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan saya seperti itu, saudara. Yang penting saya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan cukupkan berkat saya sudah bersyukur. Nah itu. Makanya saya nggak mau minta-minta. Saya kalau mau diberkati saya harus bekerja, ya. Karena kalau nggak kerja nggak makan, kata Tuhan. Nah makanya jadi orang jangan minta-minta. Lebih berkat memberi daripada menerima. Saya nggak mau, saudara. Ya, kalau kita mau menjadi berkat, kita itu nolong itu loh, orang-orang yang jual buah, yang hidupnya miskin tapi dia jual buah, dia hidup bisa makan kalau buahnya laku. Wis ora usah dianyang, saudara. Sak punyai duitmu, kok larang Pak ngene, kecut ngene. Berkat itu bukan dilihat dari itu namanya enggak tulus. Itu namanya apa? Upahmu nanti ya di situ tok sama Tuhan. Enggak tersimpan di kerajaan surga. Itu hal-hal sepele yang Tuhan ajarkan sama saya loh, saudara. Kayak gitu itu. Tuku kok dinyang, wis rasa dinyang, kecuali lek mereka sugih gitu ya. Masa ndak boleh lebih murah. Lah, itu kalau orang kaya, kita lebih miskin. Contohnya tokonya gede ya, besar kayak Alfamart gitu. Wis kita nggak usah ngenyang, kadang-kadang mereka ngasih diskon sendiri ya. Karena mereka kaya nggak apa-apa lah, wajar lah. Bantu kita yang kurang mampu. Maksudnya kita kan ekonominya lebih miskin daripada mereka. Gitu loh. Jadi ayo, nggak apa-apa. Kita diberkati oleh orang-orang kaya nggak apa-apa. Tetapi kita hendaklah meskipun kita dicukupkan oleh Tuhan, hendaklah kita juga menjadi berkat bagi orang-orang yang di bawah kita, saudara. Karena itu yang Tuhan inginkan. Seperti janda itu loh, memberikan persembahan dari apa yang dia miliki, ya. Nah kita pun kalau dicukupkan Tuhan itu jangan terus gak bersyukur, terus protes sama Tuhan, wah Tuhan gak adil gini-gini lah, saudara. Kalau dipikir masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Yaitu salah satu cara ya untuk kita bisa bersyukur. Lihatlah ke bawah, banyak orang di bawah jembatan itu. Kamu mau hidup seperti itu? Enggak kan? Lah itu justru yang harus kita kasih orang-orang yang seperti itu. Kenapa dia gila? Kita bisa normal, kita bisa sehat seperti ini. Ayo menjadi pelaku firman, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu adalah praktek firman Tuhan, saudara. Jadi pelaku-pelaku firman. Jangan hanya bisa bangga dengan berkat yang melimpah, tetapi kita tidak bermanfaat bagi sesama. Ayo bangkit, anak-anak Tuhan. Bersama Tuhan saya percaya Roh Kudus ingatkan satu hal perkara ini kepada setiap pendengar firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan biarlah ini menjadi berkat. Yang hebat bukan saya, yang mengingatkan ini bukan saya. Yang mengingatkan ini adalah Roh Kudus, yaitu untuk kemuliaan Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus. Jadi kalau saudara kepingin pertumbuhan rohani, berkembang menjadi pelaku firman di dalam tuntunan Roh Kudus seperti saya, mengalami
kebenaran, sukacita dan damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus datang kepada Tuhan secara pribadi. Minta ampun jikalau kamu memiliki dosa dan kesalahan. Ya toh, kalau orang itu masih bisa ditemui, ampuni dia dan minta ampun juga supaya kamu diampuni oleh Bapa. Ya seperti firman-firman yang lalu ya, mengampuni dan diampuni. Oke, gitu aja, nanti kita sambung lagi season berikutnya. Wes nggak pernah berhenti nih firman Tuhan, masih panjang terus. Bersama Tuhan Yesus kita bisa di One Way Ministry. Bapa kami di dalam kerajaan di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami pada hari ini, dan ampunilah segala perbuatan dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan. Punya kerajaan berarti Allah kita luar biasa, punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasamu. Kami adalah umat-umat pemenang. Siapakah lawan kami? Tidak ada, karena Engkau ada di pihak kami, dan Roh-Mu bekerja atas kami menjadi umat-umat pemenang, umat-umat pemuji, umat-umat kemuliaan Tuhan, umat-umat yang berkenan, umat-umat pelaku firman, umat-umat yang menyenangkan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama, dan menjadi solusi jalan keluar bagi sesama yang mengalami masalah. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu pada season-season berikutnya. Nanti diingatkan, umpamanya ada firman Tuhan yang belum dibalas atau ada yang kurang jelas, nanti bisa WA boleh ya, bisa WA boleh, atau WA call bisa ya. WA call itu pakai video call juga boleh ya saudara, atau ditulis di kolom komentar di deskripsi, nanti saya jawab ya, kalau sempat bisa jawab, kalau bisa buka, karena videonya ini sudah terlalu banyak, kadang saya nggak pernah buka yang lama-lama ya kadang-kadang. Nah itu nanti coba diingatkan saja saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus tetap bersatu untuk kemuliaan Tuhan dan saling mengasihi. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Amin.